Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan, kita terlebih dahulu mendengarkan tausiah agama dari guru-guru kita, sembari menunggu saudara kita yang sedang berwudu atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Buya Dr. Andos Haji Manaun Lubis. Beliau adalah mubaligh senior Sumatera Barat dan alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Buya Dr. Andos Haji Manaun Lubis. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirina wal hadirat, muslimina wal muslimat, jamaah zuhur yang saya hormati. Kita baca ulang kembali surat Al-Anfal sebagai titik tolak daripada ceramah kita. Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 30 ini, dan ingatlah kepada kita semuanya, dan ingatlah. Kita wajib mengingatnya sebenarnya. Maksudnya mengetahui sejarah bahwa peristiwa ketika kaum kafir Quraisy merencanakan tipu daya. Bahkan bahasa ayatnya wayam kuruna. Mereka berbuat makar, tipu daya, hendak menangkapmu Muhammad dan memenjarakanmu. Dan yang kedua untuk membunuhmu, yaqtuluka. Yang ketiga rencana mereka yukhrijuka, kharaja yakhruj, mengusirmu, membuangmu, kharaja mengeluarkanmu dari kota kelahiranmu Makkah ini. Mereka buat tipu daya, Allah mengalahkan tipu daya mereka. Allah menyelamatkanmu. Dan
rencana Allah itu yang terbaik. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, 4 hari kita berada di tahun baru hijrah. Ayat ini diterima oleh Nabi. Langsung malaikat Jibril menemui Nabi di rumah beliau. Tidak berapa jauh dari Masjidil Haram. Apa kata Jibril? Di samping membacakan ayat 30 ini, bahwa nanti malam rumah ini akan dikepung, wahai Muhammad. Firman Allah ini membuka peluang kepadamu, berangkatlah menuju Madinah, menyusul kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului hijrah ke sana. Sesungguhnya orang Madinah sudah menanti-nanti kapan Rasulullah untuk menyusul. Sementara sudah 70-an lebih almarhum ulama besar kita Buya Hamka menyebut hampir 100 kaum muslimin sudah mendahului hijrah dari Mekah ke Madinah, mempertahankan iman dan Islam. Hijrah karena Allah dan Rasul. Tapi Nabi Muhammad memberi jawaban, saya belum hijrah sebelum datang wahyu Allah. Wahyu Allah ini datang, malam harinya rumah dikepung, siang harinya kafir Quraisy mengadakan musyawarah rahasia di satu tempat lebih kurang 250 meter arah selatan Masjidil Haram. Nama wilayahnya Darun Nadwah, di antara dua gunung kecil, bukit kecil. Rapat rahasia membicarakan bagaimana usaha melenyapkan Muhammad dan Islam yang dibawanya. Karena mereka pokok pikirannya begini, makin dianiaya pengikut Muhammad, makin banyak yang mengikutnya. Tempoh hari mereka hijrah ke Habasyah, menyelamatkan iman. Raja Najasyi menolongnya. Sekarang ke Madinah. Kita seret mereka di siang hari, meraung-raung, imannya tetap mantap. Kita embargo, tidak diperjualbelikan mereka di beberapa lembah bukit. Diadakan pengumuman di Ka'bah, digantungkan, tidak dibenarkan memperjualbelikan kepada Muhammad dan pengikutnya dan sahabatnya. Bahkan sampai papan pengumuman itu dimakan rayap. Orang kalau kafir Quraisy, pemimpin-pemimpin mengumumkan demikian, mereka takut nyawa mereka, sehingga tidak diperjualbelikan Muhammad dan pengikutnya, Nabi kita itu. Tapi pengikutnya makin banyak, semangat juang makin hebat. Ini ya kafir Quraisy menengoknya. Diintimidasi, bahkan ada yang dibunuh. Buat mereka tidak masalah, iman lebih penting. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan melaksanakan ajaran Islam yang baru muncul di Mekah itu. Luar biasa. Lalu rapat mereka, ingatlah, kata Allah surat Al-Anfal ayat 30, ketika kaum kafir Quraisy mengadakan rapat besar, rapat rahasia untuk menangkapmu dan memenjarakanmu di penjara, tidak boleh dilihat, tidak boleh dibezuk, tidak boleh dikasih makan sampai engkau mati. Luar biasa. Usul kedua, membunuhmu. Usul ketiga, mengeluarkanmu, mengusirmu, membuangmu ke negeri jauh. Penjajah Belanda dulu membuang para pejuang-pejuang cinta republik itu. Ada pemimpin-pemimpin tidak ikut berjuang, macam-macam dia. Tapi pemimpin-pemimpin dulu, orang-orang tua kita, pendahulu kita, disiksa, dipenjarakan, dibuang ke pulau-pulau kecil, ke negeri jauh. Konon katanya di negeri yang banyak malarianya, ke sana pejuang kita dibuang. Tapi Allah menyelamatkan.
rencana kafir Quraisy beratus tahun sebelumnya mirip dengan rencana penjajah itu. Beda dengan penjajah sekarang, tidak membuang, merangkul pejabat yang bisa dirangkul, membeli wilayah-wilayah tertentu, membuat negeri di dalam negara, membuat aturan-aturan dalam bernegara. Kita umat Islam, pemilik, pewaris negeri ini, merasa terenyuh sekali dengan perbuatan sebagian pemimpin kita. Dari segi ini makna hijrah kita lihat sebenarnya. Saya yakin dan kita semua mendengar setiap peralihan tahun hijrah, sejarah hijrah ini selalu dibaca oleh guru-guru kita, ustaz dan ulama kita. Apa maknanya? Mengembalikan semangat kejuangan, semangat beragama, semangat bermasyarakat, kita pupuk dan kita perkuat selalu. Jumat kemarin di mimbar ini, ulama kita dari Jakarta menyampaikan ini juga. Cuma persinya, aspek yang dibaca mengenai niat, mengenai pencitraan, niat, dan ria beramal. Amal ria yang jali, yang jelas, ria yang khafi. Tentunya jamaah waktu itu sudah merekam itu. Dan banyak lagi kuliah subuh, kajian-kajian zuhur lainnya, kajian wirid mengenai hijrah. Tapi kali ini kita lihat hijrah itu dari semangatnya ini. Apa kata pembesar, pemimpin rapat rahasia ini, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abul Bakhtari, trio Abu, peserta rapat orang yang tidak diragukan kebenciannya kepada Islam, harus mendapatkan hasil hari itu juga, terutama soal bagaimana cara membunuh Muhammad. Sehingga dalam rapat itu pertentangan menarik sekali. Usul untuk Muhammad ditangkap dan dipenjarakan sampai mati tidak diterima. Ada petugas-petugas kita nanti datang sahabat Muhammad, datang orang yang punya uang, ingin menyelamatkan Muhammad atau setidak-tidaknya membezuk dan memberi makanan. Petugas kita menerima sesuatu pemberian dari orang yang datang itu. Sudah diperkirakan oleh kaum kafir, banyak petugas-petugas bisa lalai dengan tugasnya apabila sudah ada penerimaan tertentu dari orang yang berminat itu. Ini coba bayangkan hebat kafir Quraisy sebenarnya. Sudah seperti apa yang terjadi, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami perputarkan situasi kurun masa itu dengan hari-hari berikutnya. Sekarang ini kita lihat banyak petugas yang tidak bisa disiplin lagi, tidak beriman lagi, jatuh bercerai-berai imannya kalau sudah melihat pemberian-pemberian tertentu itu. Ini semangat hijrah kembali, tanamkan di hati kita. Lalu kalau Muhammad nanti kita usir, kita buang, kita kharaja yakhruj, dikeluarkan, diusir, dibuang. Bung Hatta dulu ke Bopendikun, Soekarno ke Banda Neira, dan ke Bengkulu dan lain-lain sebagainya. Puluhan pejuang-pejuang tanah air kita itu. Muhammad mau dibuangnya ke negeri jauh. Apa kata pengamat dalam rapat itu? Kalau Muhammad kita buang ke negeri jauh, pasti pada saat tertentu mereka mencari Muhammad, mereka temukan, dan di negeri pembuangannya karena sikap Muhammad dalam bergaul, berbicara, tidak ada dustanya, lunak lembut, tertarik orang dengan pembicaraannya. Coba orang kafir Quraisy menganalisa dalam rapat rahasia ini, kekejaman mereka luar biasa, tapi mereka akui Muhammad bergaulnya bagus. Berbicaranya tidak ada dusta, tidak ada pencitraan, lemah lembut,
Nah karena itu nanti di negeri pembuangannya ia dapat pengikut yang banyak, mereka serang Mekah ini. Luar biasa di atas kertas, bagus rapat mereka. Kesimpulannya, semalam-malam hari nanti Muhammad harus dikepung. Pengepungnya utusan dari kabilah-kabilah di Mekah ini, suku-suku yang ada. Persentajatai mereka dengan senjata yang sudah tidak diragukan. Kalau pedang, kalau senjata lainnya, persenjatai mereka. Begitu Muhammad turun dari rumah, paling lambat jam 4 pagi, Muhammad biasanya turun dari rumah menuju Masjidil Haram. Masing-masing pengepung menghunjamkan pedangnya ke dada Muhammad. Apa dibalik rencana yang luar biasa ini? Supaya kaum Muhammad, sahabatnya, pengikutnya tidak bisa membalas dosa atau kesalahan, atau menuntut balas begitu. Jadi sejahat-jahatnya orang Quraisy, kafir Quraisy malah, mereka tenggang juga efek apabila kita hantam begitu saja. Jadi harus bersama, sehingga sudah mewakili orang Mekah, mereka tidak bisa menuntut balas. Rencana mereka sudah bagus di atas kertas, rencana Allah lebih baik dari itu. Muhammad keluar dari rumahnya setelah menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di pembaringannya dan menemui Abu Bakar. Nanti malam kita keluar dan menuju Bukit Sur. Abu Bakar menyiapkan tenaga, Asma binti Abu Bakar dan Abdullah ibni Abu Bakar disuruh sebagai intel memata-matai dan menghapus jejak onta perjalanan ke Jabal Sur. Sempurna sudah, malam itu mereka selamat. Bagi bapak dan ibu-ibu yang sering baca surat Yasin ayat 8, ayat 9, ada kaitan dengan peristiwa malam itu. Inna ja'alna fi aqnaqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Seperti ditekuk atau ditotok. Kalau kajian Wiro Sableng kan suka menotok orang, terpaku, mata melek, pedang terhunus tapi tidak bisa bergerak, itu ditotok. Nabi tidak begitu, diambilnya pasir tapi sambil menotok seluruhnya, meyakinkan kalau orang yang mengepung itu melek matanya, siap tempur, hati-hati, awas, waspada, tapi Muhammad lewat di sela-sela mereka. Ini bagi generasi muda bagus sekali ini. Nanti malam ke Gua Sur, 3 hari di sana, terus perjalanan ke Madinah hijrah Rasul itu. Tapi detik-detik menjelang malam hari itu, Muhammad berada di ujung tanduk. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, sehat walafiat, sempurna keadaan jantungnya, tidak pernah hipertensi. Apa yang dikabarkan oleh Jibril, dia siap, di samping yakin sepenuhnya ia dipelihara oleh Allah. Coba kalau kita yang sekarang, nanti malam nyawa kita terancam, mencari perlindungan selain Allah, mencari backing selain Allah. Kalau berharap kepada yang selain Allah, pasti tidak sempurna pengharapan kita. Lalu berikutnya, setiba di Madinah, sebelum piagam Madinah ditetapkan oleh Rasul, dipersatukannya dulu Muhajirin dan Ansor. Persaudaraan yang melekat sekali seperti persaudaraan saudara kandung. Sehingga orang Mekah yang hijrah tidak membawa apa-apa, mereka kalau punya naluri dagang, mereka beri bagian untuk modal dagang saudara yang datang dari sebagai Muhajirin dari Mekah. Yang nalurinya petani dikasih bibit korma, dikasih dagang yang cepat dapat kembali hasilnya. Luar biasa penduduk Madinah. Bahkan ada ahli sejarah menyebutkan pernah saudara kandung
perasaan bersaudara kandung dirasakan oleh kaum Ansor. Ada yang punya istri 2 atau 3, mau dibaginya kepada orang yang muhajirin yang tidak ikut istrinya ke Madinah. Yang ini cepat diketahui Nabi, ini dilarang, tidak seperti itu. Tapi soal dagang, soal perumahan, soal tani dan modal usaha luar biasa. Ini kita lihat semangat ini di hati kita. Dan semangat lainnya, tidak ada orang yang asli Madinah. Kaum Ansor kan asli, tapi tidak mereka bedakan. Muhajirin pendatang, tidak ada istilahnya pendatang. Nah sekarang zaman demokrasi yang hebat, ini orang asli apa enggak? Ini pendatang dari mana? Tidak Islami orang yang selalu berpikir demikian. Ini semangat berhijrah ini luar biasa. Maka itu karena pengurus tadi menyebut 5 walim ini, kalau 20 mohon maaf la walabiah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا